Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk rekan-rekan semua, rekan-rekan seangkatan dari Portugal, dan juga ada beberapa yang saya lihat tadi ikut hadir mengikuti acara kita. Kita berada di dalam acara Portugal Virtual Gathering yang ke-23. Ini kita selenggarakan bulanan dan sekarang sudah ada yang bulan ke-23. Hadir di hadapan kita semua, narasumber kita, biasanya Portugal Virtual Gathering itu diisi oleh kita dari kita. Tapi kali ini kita dapat kehormatan bisa mengundang Dr. Lukita. Beliau pernah jadi wamen di Bappenas ya, dan menyampaikan satu isu yang menurut saya sangat krusial. Mungkin saya bacakan sedikit sebagai pengantar ya, mudah-mudahan dengan ini kita bisa menangkap pokok persoalannya apa, dan kemudian nanti Pak Lukita bisa dengan lebih rinci menguraikan apa permasalahannya dan kemudian apa solusi yang harus dilakukan ya, oleh kita semua. Saya sebutkan oleh kita semua karena ini bukan pekerjaan mudah yang bisa diselesaikan oleh pemerintah. 15 tahun ke depan adalah masa yang paling kritis untuk kita semua ya, karena ada dua faktor yang sangat berpengaruh, yaitu bonus demografi dan ancaman middle income trap. Menurut demografi sendiri adalah takdir untuk suatu bangsa, untuk satu kurun waktu tertentu yang panjang, yang tidak bisa diciptakan. Jadi kita tidak bisa meng-create atau merekayasa bonus demografi. Bonus demografi menghasilkan tenaga muda. Itu adalah suatu potensi untuk bangsa, kalau kita bisa memanfaatnya. Dan di kita terjadi mulai tahun 2012, dan akan berakhir pada 2037, artinya 15 tahun lagi. Apabila kita berhasil memanfaatkan tenaga muda tersebut menjadi tenaga kerja yang produktif, yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7% per tahun, maka kita keluar dari middle income trap. Kita naik kelas dari negara dengan pendapatan hanya 4 ribuan US dollar per kapita, jadi negara dengan pendapatan sedikitnya 11.000 US dollar per kapita. Sehingga pada tahun 2045, kita bisa menjadi salah satu dari 5 negara dengan ekonomi terbesar. Kita juga jadi negara dengan yang penduduknya tua, tapi kaya. Tapi kalau kita gagal memanfaatkan bonus demografi ini, maka bonus demografi menjadi bom waktu yang menghasilkan the lost generation. Dan kita akan terjebak menjadi salah satu negara yang tidak bisa menjadi negara maju untuk selamanya. Negara dengan penduduknya yang tua, tapi miskin. Kunci keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi adalah pengembangan human capital, baik fisik, skill, knowledge, maupun attitude, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pengembangan human capital jadi faktor yang paling penting, karena dalam pembangunan satu bangsa, manusia adalah objek sekaligus subjek pembangunan. Faktor yang paling penting dari human capital adalah attitude, perilaku, budi pekerti, atau kita kenal juga sebagai akhlak. Sedang menerapkan ekonomi yang tinggi, kita harus mengembangkan industri berteknologi tinggi, khususnya industri untuk kita ya, berbasis kekayaan sumber daya alam, dengan mendongkrak nilai tambah secara maksimal. Seperti apa kondisi kita saat ini? Apakah kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini? Dan apakah kita mampu mengatasi ancaman middle income trap? Dr. kita Dinar Syahkuo akan menjelaskan kepada kita semua. Tentu harapannya kita semua memahami dan kemudian bisa berperan serta bekerja sama-sama mengatasi masalah ini, mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu negara yang aman, sejahtera, lahir batin. Lalu kita, kami persilakan, waktunya barangkali kira-kira 45 sampai 1 jam ya. Dan ini kita boleh interaktif, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan ngacung gitu ya, bisa bahasa Inggris ya, atau bisa juga pakai teks, karena ada Pak Kang Pendi di sini yang mendampingi saya. Silakan. Terima kasih Kang Didi. Selamat malam. Dit, tolong kamera kalian atau para Kang dan Teteh ini kalau di Bandung ya. Pertama-tama terima kasih atas kehormatan bagi saya untuk hadir di dalam forum yang luar biasa, karena sekali lagi Portugal menurut kalau di usianya sudah melewati usia produktif ini kalau lihat dari definisi
15 sampai 65, tapi masih semangat yang tinggi untuk membahas isu yang saya kira sangat penting, bukan untuk kita, tetapi adalah sebetulnya anak cucu kita, generasi mendatang yang akan mengisi Indonesia selama 10 tahun sampai 20 tahun ke depan. Nah, judul yang akan saya sampaikan di sini, ini bagaimana kita mengoptimalkan bonus demografi yang tadi sudah sedikit digambarkan oleh Kang Indra tadi, untuk bisa mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka, yang biasanya disebut sekarang ini adalah Indonesia Emas 2045, karena Pak Jokowi sudah mencanangkan 2045 itu Indonesia sudah harus menjadi negara maju, di mana pendapatan per kapita tadi di atas $15.000 per kapita, kemudian masyarakatnya tentu adil dan makmur, cerdas, dan itu adalah merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini saya garis bawahi urgensi. Sebetulnya kata lain lebih berat itulah sebetulnya darurat gitu. Situasinya darurat untuk segera mempercepat pembangunan SDM dan juga kapasitas riset dan inovasi Indonesia kalau memang ingin mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Karena tadi puncaknya sebetulnya bonus demografi ini adalah tahun ini. Puncaknya itu pada saat kita berada di titik paling rendah yang namanya rasio ketergantungan. Nanti akan digambarkan lebih lanjut dalam paparan. Nah, kalau boleh langsung masuk ke dalam paparannya, langsung. Saya tarik dulu mundur ke belakang bahwa orientasi pembangunan kita selama ini, ya dari mulai 30-40 tahun yang lalu adalah kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga diiringi dengan program pemerataan atau istilahnya growth with equity gitu. Jadi tapi yang kita kejar dulu ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, gitu. Dengan cara terutama dalam melalui pemanfaatan sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam, dan juga tenaga kerja yang relatively unskilled. Jadi kita berkompetisi dengan negara lain dalam pasar ekspor itu dengan industri-industri yang relatively bukan kategori canggih. Nah, di saat bersamaan kita juga melakukan program-program upaya pengatasi kemiskinan agar hasilnya bisa dinikmati sebagian besar rakyat Indonesia. Tapi yang kita dorong pertama kali itu adalah pertumbuhannya, sehingga investasi. Di sini kita lupa untuk melakukan investasi di sumber daya manusia. Nah, memang kalau dilihat dari berbagai pemerintahan, termasuk juga yang saya lihat di daerah, itu memang lebih mudah mengejar pembangunan infrastruktur dibanding dengan pembangunan sumber daya manusia. Infrastruktur itu dirancang, kemudian dibangun, langsung terlihat hasilnya. Jadi kalau satu kepala daerah ataupun presiden kita 5 tahun, langsung kelihatan secara fisik infrastruktur seperti itu. Tapi kalau sumber daya manusia, itu memang ya jangkanya panjang, tidak langsung kelihatan. Mungkin kepala daerah kadang berpikir saya membangun ini nanti dia selesai, belum tentu hasilnya belum terlihat. Tapi lain kalau dia bangun jalan, bangun jembatan, infrastruktur dan sebagainya itu langsung terlihat. Sehingga seringkali pembangunan manusia ini meskipun dananya nanti kelihatan besar, tetapi hasilnya secara bukti nanti akan ditampilkan masih jauh daripada yang telah kita gelontorkan untuk pembangunan sumber daya manusia ini. Nah, dari orientasi mengejar pertumbuhan tinggi, kemudian ada program pemerataan, yang kita lihat sekarang kesenjangan sosial ekonomi masih kita lihat. Cadangan sumber daya alam kita sudah semakin menurun, apalagi kalau kita migas, sebetulnya kita sudah menjadi net impor. Lingkungan hidup, mau kita lihat hutan-hutan kita, apalagi di Kalimantan, kita sudah melihat banyak yang sudah
berkurang. Lalu kemudian struktur ekonomi yang orang mengatakan ini cenderung oligopolistik. Ya artinya dikuasai secara besar-besaran oleh hanya beberapa persen kelompok perusahaan. Sehingga timpang dibandingkan dengan jumlah UMKM yang mencakup sekitar 99% UMKM, tapi kontribusinya masih di bawah 50% dibandingkan dengan yang tadi yang beberapa persen perusahaan-perusahaan besar. Kemudian yang kita lihat pertumbuhan yang tinggi tersebut tidak berkelanjutan. Kita lihat sekarang Indonesia sudah pertumbuhannya bukan lagi di level 7 atau 6%, sudah mulai stagnan di 5% selama hampir 20 tahun terakhir. Nah, apabila kita ingin mewujudkan semangat kemerdekaan tadi, cita-cita luhur, menciptakan pintu gerbang kemakmuran untuk rakyat Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kita harus melihat lagi cara kita membangun ini. Nah, di sini kita ingin mereorientasi pembangunan di masa depan. Bahwa yang kita dorong adalah kita capai pemerataan untuk tumbuh bersama. Nah, pemerataan di sini bukan pemerataan membagi kuenya, tetapi yang paling penting adalah pemerataan untuk memberikan mereka kesempatan untuk mereka kemudian bisa membuat kuenya sendiri. Jadi bukan kemudian menunggu cucuran dari yang besar-besar, tetapi kita berharap bahwa manusia Indonesia di berbagai wilayah itu punya kemampuan, kapasitas untuk bisa mereka mengembangkan kue-kuenya sendiri untuk tumbuh bersama. Jadi kita berharap bahwa pembangunan tidak semata mengejar kue pembangunan nasional yang terpusat, kemudian oleh segelintir pelaku ekonomi yang menguasai sebagian besar aset nasional, tanpa sungguh-sungguh dinikmati oleh banyak dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, di sini yang saya ingin katakan bahwa negara harus memberi kesempatan yang luas kepada semua pihak untuk membuat sebanyak mungkin kue di seluruh pelosok Nusantara. Jadi baik di Jawa, di Kalimantan, di Papua, dan dimanapun, mereka mempunyai kapasitas itu. Nah, kapasitas ini hanya bisa terjadi kalau mereka mempunyai pendidikan. Mereka sehat, mereka bisa melakukan upaya-upaya produktif. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan tadi. Urgensinya kita membangun kapasitas SDM dan riset inovasi agar kue-kue pembangunan ini bisa dilakukan di berbagai wilayah Nusantara oleh mereka, sehingga kue kecil ini kemudian bergabung menjadi suatu kue yang besar. Bukan kue yang besar ada di Jawa kemudian dibagi-bagi ke wilayah tadi yang pastinya itu tidak akan mempunyai daya tahan dibanding dengan kalau kue-kue itu memang ada di seluruh penjuru Nusantara, termasuk tentu di Jawa juga. Ya, mungkin Jawa kuenya lebih besar. Gitu. Nah ini, untuk ini maka yang dibutuhkan bagaimana kita mengembangkan kapasitas SDM itu ini sendiri nanti, apalagi kita ke depan kapasitas digital, transformasi digital, infrastruktur itu juga harus dibangun di sana. Namun seperti saya sampaikan tadi bahwa membangun SDM ini harus menjadi komitmen bersama semua pihak, termasuk pemimpin-pemimpin kita di masa sekarang sampai masa depan. Karena kalau hanya 5 tahun, kita tidak akan bisa menghasilkan SDM yang kita butuhkan untuk menjadi Indonesia maju. Oke, nah ini sedikit ilustrasi saja ya. Jadi kalau yang kiri itu di masa lalu kita mengetahui bahwa teori trickle down effect, ya, yang kaya dengan sendirinya nanti uangnya itu akan menetes ke bawah. Nah itu trickle down teori, dalam teorinya hanya begitu. Tetapi faktanya yang terjadi adalah trickle up practice. Jadi prakteknya itu malah justru yang di bawah itu yang kemudian memberikan kontribusi untuk yang di atas. Ini adalah fakta yang kita lihat. Secara teori diharapkan seperti itu, tetapi kemudian prakteknya malah yang terjadi, yang di bawah itu yang memberikan ke atas, terjadi penindasan yang di bawah. Nah, kita ingin bergerak ke yang gambar yang sebelah kanan itu.
keadilan sosial yang dimana semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi untuk bisa tumbuh bersama. Nah, pemihakannya tidak bisa kita berikan kalau yang gambar yang sebelah kanan, tetapi kemudian gambar anak yang paling kecil itu semuanya hanya diberikan kontribusi dukungan yang sama. Yang kecil itu yang lemah tidak bisa mencapai buah yang di atas itu. Itu kesamaan. Tapi kita ingin mencapai equity ini. Maka untuk yang lemah harus ada pemihakan, diberikan support yang tinggi sehingga dia pada akhirnya sejajar untuk bisa menikmati pembangunan tadi. Nah, ini ingin kita kejar di masa datang. Ya, kalau kita lihat bahwa saudara-saudara kita di daerah yang terpencil, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, kalau mereka harus ingin kita dorong maju, maka tentu supportnya akan harus lebih besar ke sana agar mereka bisa mempunyai kapasitas yang sama seimbang seperti yang sudah lebih maju, misalnya seperti di Jawa. Nah, ini message-nya seperti itu, pesan yang ingin disampaikan nanti di belakang bahwa kita akan bergerak ke sana. Nah, ini adalah visi Indonesia 2045 yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi. Maka kita punya cita-cita luhur, ingin menjadi negara maju, PDB Indonesia mencapai posisi 5 terbesar dunia. Lalu untuk itu pertumbuhannya rata-rata 5,7%, dan kita berharap kawasan timur Indonesia bisa mempunyai porsi di dalam kue pembangunan itu meningkat menjadi 25%, yang sekarang masih di kisaran sekitar 15%. Nah, tentu untuk mencapai ini kita tidak bisa membangun Indonesia seperti yang kita lakukan selama ini ke belakang. Harus ada transformasi yang kuat dari bukan menunggu nanti, tapi dari sekarang, karena nanti ada kaitannya juga dengan bonus demografi yang waktunya sudah semakin sempit jendelanya. Nah, ini adalah kita membandingkan bahwa perjalanan untuk menuju negara maju dengan melihat pengalaman negara-negara lain. Jadi, kenapa Indonesia tertinggal pada Indonesia kaya raya? Ya, karena Indonesia hanya mengandalkan komoditi yang kita miliki, yaitu berkah dari Tuhan, dan juga keringat, karena kemudian industri yang kita bangun, mayoritas, ya, tidak semua, tapi mayoritas industri kita bangun adalah industri padat karya. Jadi keringat mengandalkan upah buruh yang murah. Kita memenangkan persaingan dulu karena ada upah buruh yang murah dan juga tadi komoditi yang banyak kita miliki dulu adalah migas, kemudian beralih kepada hasil hutan. Sekarang ini adalah kita bicara sawit dan barang tambang, nikel, tembaga, bauksit dan sebagainya. Nah, tapi kita tidak mendorong yang namanya inspirasi atau inovasi itu. Kita lihat di gambar ini, Korea itu yang paling atas. Korea dari negara yang tadinya adalah pendapatan per kapita mirip dengan Indonesia, kemudian mencapai dengan angka kira-kira sebagai low income country itu ada $1.000 per kapita, maka tahun 78 dia sudah mencapai middle income country sekitar $1.100. Kemudian dalam waktu 10 tahun kemudian sudah menjadi negara upper middle income, yang sekarang Indonesia baru capai, yaitu sekitar 4.000-an. Tapi dalam waktu hanya 8 tahun, dia sudah menjadi negara maju dari yang 4.000-an menjadi sekitar 12.000 hanya dalam waktu 8 tahun. Nah, sekarang 2019 itu sudah $32.000 per kapita. Nah, padahal Korea miskin sumber daya alam, tetapi mereka mempunyai sumber daya manusia terdidik dan peneliti atau inovasi yang tinggi. Lalu sebagai pendorongnya adalah ekspor manufaktur sebagai pendorong utama pertumbuhan, bukan ekspor komoditi karena mereka tidak ada, bukan kaya sumber daya alam. Chili hampir sama tetapi lebih lambat dan masih jauh di bawah Korea. Itu Chili yang biru tua. Dia mencapai posisi lower middle income, yaitu angka 1.100 itu tahun 71.
Baru kemudian mencapai angka 4.000 itu adalah 17 tahun kemudian. Dari Korea hanya 10 tahun. Kemudian menjadi negara maju itu adalah hampir seperti Korea hanya 8 tahun. Nah, tapi sekarang 2019 masih 15.000 dolar per kapita. Yang mereka miliki, mereka memang kaya tembaga, tapi mereka juga punya SDM terdidik, namun inovasinya masih terbatas. Sehingga mereka pendapatan per kapitanya masih jauh di bawah Korea yang 33.000. Nah, tetangga kita Malaysia itu juga sama seperti Korea, mencapai pendapatan per kapita 1.100 tahun 78. 10 tahun kemudian menjadi negara pendapatan upper middle income itu 4.000-an 10 tahun kemudian. Tapi dari tahun 88 sampai sekarang sudah 21 tahun lebih, Malaysia belum tembus sebagai negara maju. Itu yang kuning. Ya. Jadi artinya tidak ada jaminan setelah menjadi upper middle income kemudian akan jadi negara maju. Contoh adalah Malaysia. Malaysia sekarang 11.000, Indonesia baru 4.000. Tapi posisi Malaysia sekitar 10.000, 11.000 itu adalah sudah hampir 20 tahun. Padahal Malaysia kaya sumber daya alam, SDM relatif tinggi. Dulu Malaysia belajar dari Indonesia, tapi sekarang banyak anak-anak kita yang belajar di Malaysia. Kenapa yang belum maju? Karena inovasinya ternyata mereka, kapasitas inovasinya belum terbangun. Mereka hanya mengandalkan investasi dari luar, copy teknologi, tetapi mereka tidak mengembangkan sendiri. Nah, kita masuk ke Indonesia. Indonesia 1.100 dolar per kapita tahun 2004. 15 tahun kemudian baru kita mencapai angka 4.000 dolar yang sekarang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita akan bisa menjadi negara maju? Cita-cita kita tadi tahun 2036. Masih 17 tahun kemudian. Nah, tapi kita lihat nanti, kita memang kaya sumber daya alam. Namun, SDM yang terdidik, kapasitas inovasi masih jauh di bawah even Malaysia. Kita masih juga mendasarkan ekspor, basisnya adalah komoditi, masih dominan itu. Kelapa sawit, kemudian batu bara, nah itu yang dominan untuk kita. Meskipun kita sudah ada yang mesin, mobil, motor lumayan, tapi itu pun bukan hasil inovasi sendiri. Lanjut. Nah, ini saya contohkan lagi bagaimana Korea begitu cepatnya. Tadinya Korea 77 tadi saya sampaikan, 10 tahun kemudian upper middle income, kemudian 8 tahun kemudian adalah negara maju. Tapi kita lihat setelah jadi negara maju, Korea mengembangkan knowledge based industry. Itu percepatannya sangat tinggi di sana. Jauh lebih tinggi dibanding mereka sebelum mengembangkan knowledge based industry. Nah, apa di situ? Komponennya adalah komputer dan elektronik produk yang kita tahu Samsung dan sebagainya, LG dan sebagainya itulah menjadi salah satu motor utamanya. Nah, di bawah gambar bagian bawah itu menunjukkan bagaimana Korea itu menginvestasi di R&D itu yang tertinggi dibandingkan negara-negara maju lain, even di atas Amerika dan negara-negara Eropa. 4,5% PDB-nya itu adalah untuk keperluan riset dan development R&D. Dan sebelah kanannya kita lihat itu jumlah penelitinya Korea itu pun di atas negara-negara maju lain, 8.000 lebih peneliti per 1 juta penduduk. Nanti bagaimana Indonesia, slide selanjutnya. Nah, Indonesia kita lihat dibandingkan negara-negara ASEAN, kita itu juga posisinya paling rendah hanya 0,27%. Korea itu 4,6, Cina 2,24, middle income yang dimana Indonesia middle income 1,2, nah, Thailand, Malaysia, Vietnam itu masih lebih tinggi daripada Indonesia. Bahkan Filipina lebih tinggi dari Indonesia. Indonesia hanya sedikit di atas less developed countries, artinya negara-negara yang jauh lebih miskin di Indonesia. Ini fakta di tahun 2019 pengeluaran R&D kita memang masih di bawah. Kalau kita lihat researchernya untuk 1 juta penduduk, Indonesia hanya 388, Korea tadi disebutkan 8.400 researcher per 1 juta penduduk. Ekspor kita yang disebut dengan high technology export itu paling bawah persentasenya.
Jadi ini menjadi salah satu yang sangat penting kita perhatikan bersama. Anggaran R&D ini harus kita dorong ke depan di sisa waktu yang tinggal 20 tahun. Karena faktanya sudah kita lihat seperti ini, dan negara-negara maju yang memang mereka membangun kapasitas inovasi dari mulai awalnya imitasi, kemudian reverse engineering, kemudian mulai teknologi. Nah, akhirnya mereka mengembangkan riset sendiri, riset dasar dan lain-lain, sehingga mereka kemudian tadi Korea mengembangkan yang namanya knowledge based ekonomi ya, di sana. Nah, ini yang kita lihat Indonesia yang tadi saya sampaikan bahwa di awal-awal tahun 70-an kita tumbuh cukup tinggi 7,5% karena oil boom, dan juga angkanya dulu masih rendah kita. Kemudian kita pernah punya angka pertumbuhan cukup tinggi karena manufaktur, tetapi ini manufaktur padat karya, kita tahu waktu itu garment, sepatu, kita sangat kompetitif, maka kita tumbuh angka 6,4%. Nah, sayangnya setelah krisis keuangan Asia tahun 98, industri kita malah menurun, bukannya naik kelas, mengembangkan industri yang skill base, belum teknologi base, baru skill base, teknologi base, ke inovasi base. Sekarang kita malah turun kelas lagi. Setelah kita mengembangkan labor intensive industry tahun 90-an, malah kita kembali ke commodity boom. Ini yang terjadi. Nah, itulah tahun 2000 awal sampai sekarang rata-rata pertumbuhan kita sudah turun ke 5,3%. Nah, dengan tadi cita-cita ingin jadi negara maju yang minimal 5,7%, maka 5,3 ini jauh daripada yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau kita mau mencapai visi Indonesia emas tadi, keluar dari middle income trap, dan apalagi tadi bonus demografi sudah makin sempit, sebetulnya kita ini dalam kondisi yang Mas UGD ini, darurat, karena membangun SDM itu butuh waktu, apalagi kapasitas inovasi. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang, ya kapan lagi? Ini yang makanya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, dengan kapasitasnya masing-masing tentu nanti bisa mengingatkan betapa pentingnya hal ini. Nah, ini gambaran mengenai bonus demografi kita. Sebetulnya bonus demografi sudah dimulai di 2012, seperti tadi disampaikan, dan akan berakhir di 2037. Apa itu bonus demografi? Artinya adalah di mana rasio ketergantungan, jadi penduduk yang produktif itu adalah pada usia 15 sampai 64, menanggung usia yang lansia di atas 65, plus yang di bawah 15 tahun, yang masih usia sekolah sampai SMP tadi. Nah, itu adalah definisi bonus demografi. Kalau di bawah 50%, artinya kita dalam posisi yang bonus demografi. Tapi begitu dia melewati angka 50%, maka masa bonus demografi itu sudah lewat. Artinya yang usia produktif menanggung, ya kalau 50% berarti 50 orang dari 100 penduduk produktif menanggung 50 yang tidak produktif. Nah, ke depan itu yang tidak produktif adalah usia-usia lansia. Nantinya kemarin yang tidak produktif banyak yang usia-usia di bawah 15 tahun yang akan menjadi produktif. Tapi kalau yang sudah 65 ke atas ya sudah bukan lagi nanti produktif. Nah, puncaknya ini adalah tahun ini. Nah, sayangnya puncaknya tahun ini, ya kita tahu kondisinya sekarang. Kita belum memaksimalkan ini. Jadi memang sayang sekali kita tidak memanfaatkan bonus yang hanya terjadi dalam satu negara itu satu kali. Dan bonus demografi adalah kesempatan suatu negara melompat menjadi negara kaya. Sebagai analogi aja supaya mudahnya. Kalau saya sebagai keluarga, saya dan istri saya, kemudian anak 3, kalau anak istri saya bekerja berarti 2 orang yang produktif menanggung 3 anak yang tidak produktif, yang masih sekolah. Ya. Nah, ini adalah kemudian pada saat si anak salah satu sudah bisa bekerja, ini kan berarti ada 3 yang produktif. Itulah kesempatan kita untuk jadi kaya raya. Tapi kalau misalnya pada saat si anak
yang apa dia bekerjanya hanya bekerja sebagai buruh, bisa dibayangkan kalau orang tuanya buruh, anak ketiga buruh, terus bagaimana nantinya? Tadi yang seperti Kang Didit sampaikan, tua belum kaya. Padahal kalau udah tua nanti kita ya tadi harus menanggung kesehatan segala macam. Nah itulah intinya bonus demografi seperti itu. Pada saat anak-anak kita masih kecil kita tangguh. Kemudian pada saat mereka sudah dewasa bekerja, berarti 4 orang bisa menanggung 1 orang kalau yang masih kecil. Nah inilah kesempatan sebetulnya untuk Indonesia menjadi kaya. Tapi kesempatan ini ya harus kita kejar sekarang. Nah bonus demografi ini juga nggak otomatis. Jadi bukan sebenarnya bonus karena harus diupayakan memanfaatkannya. Akan menjadi bonus kalau tadi SDM-nya sakit-sakitan, SDM-nya terdidik. Lalu ada lapangan kerja berkualitas di mana mereka bisa bekerja di sana. Nah, kuncinya tadi bisa memanfaatkan ini ya sekolah, kapasitas inovatif dibangun. Kalau ini lewat, maka kesempatan itu sudah hilang, tidak ada lagi. Kita tua tetapi belum menjadi kaya. Nah, ini yang akan menjadi berat. Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan modal manusia, memberikan mereka kesempatan kerja yang berkualitas, maka harapan kita mereka akan menjadi kaya dan kita bisa tadi menikmati satu negara yang makmur. Nah, ini adalah tantangan. Jadi kalau tidak, bonus ini menjadi bukan bonus tapi menjadi beban. Karena tadi pada saat kemudian sudah melewati usia produktif, kita tidak punya tabungan, lalu kesehatan tidak dalam keadaan baik, maka yang terjadi adalah kemudian menjadi beban negara. Nah ini yang tentu kita coba ingin hindari itu. Jadi memang menjadi negara maju itu bukan sesuatu yang mudah. Hasil studi Bank Dunia di tahun 2012 itu ada 102 negara yang naik kelas dari pendapatan rendah ke pendapatan menengah. Tetapi kemudian yang mampu naik kelas menjadi negara maju itu hanya 13. Berarti 90 negara itu gagal. Termasuk tadi Malaysia yang belum naik kelas. Jadi cuma Jepang, Singapura, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan ada Chili, dan ada 2 negara Eropa yang kemudian bisa naik kelas ke sana. Kita lihat negara-negara yang sebetulnya kita anggap sudah lebih maju, seperti Brazil, Meksiko, Turki, Malaysia, itu masih berkutat di ambang garis batas untuk menjadi negara maju, dan mereka sudah belasan tahun di sana. Nah, faktornya yang selalu penting adalah tadi kondisi demografi yang tidak suportif, termasuk kualitas SDM dan inovasi yang rendah, serta institusi di luar faktor lain. Tapi ini adalah faktor yang penting. Nah, ini kita lihat bagaimana Human Capital Index Indonesia diukur oleh Bank Dunia tahun 2020, Indonesia hanya mencapai 0,54, naik dari 0,5. Artinya apa? 0,54 itu anak yang lahir pada tahun 2020, 18 tahun kemudian diproyeksikan hanya 54% yang produktif. Ini menyedihkan. Berarti tahun 2038, pada saat bonus demografi sudah habis, ini menurut angka ini 0,54 yang akan menjadi produktif. Antaranya kenapa? Ya tadi ada isu stunting, ada isu mereka sekolah itu tidak maksimal, kelamaan sekolah itu tidak maksimal, lalu juga mereka bisa survive sampai umur 5 tahun karena masalah kesehatan, itu ada isu di sana, dan yang lain-lain. Nah, itulah kemudian hasilnya adalah hanya 0,54. Dan posisi Indonesia itu Korea di ranking 4, Indonesia 96, Malaysia 62, Thailand 63, Chili 47, Brasil 91, kita di atas Afrika Selatan. Karena ini adalah ukuran dilihat dari pendidikan, kesehatan, sehingga menjadi salah satu indeks yang memang dilihat oleh banyak peneliti, dan ini buat Indonesia posisinya memang cukup memprihatinkan. Kemudian dari sisi pendidikan,
di slide berikut ya kita lihat memang dari tahun 70 yang untuk sekunder itu berarti SMP SMA ya kita memang masuk berada jauh di bawah, bahkan apalagi yang kalau yang pendidikan tinggi tersier ini Indonesia masih pada posisi yang di bawah Korea jauh. Korea itu sampai 98 untuk S1. Kita baru 36. Kemudian Chili juga sudah 90-an. Malaysia sedikit di atas Indonesia 40. Lalu China hampir 60%. Ini adalah perbandingan negara-negara yang memang dibanding Indonesia mereka sudah mendorong tingkat pendidikan dari SMA sejak tahun 70-an. Kemudian beralih di tahun 90-an mereka mendorong betul-betul yang namanya pendidikan S1-nya. Jadi 98% penduduk usia sekolah Korea itu adalah S1. Mereka mempunyai pendidikan di perguruan tinggi. Nah, lebih memperhatikan kemudian kualitas. Ini ada survei dari OECD. Hasil tes PISA membaca matematika dan IPA dari tahun 2000 sampai akhir tahun 2018 yang ada di sini itu bukannya naik malah kita menurun hasil tesnya kita dari membaca yang paling turun di membaca matematika lumayan naik tetapi ini jauh di bawah posisi negara-negara lain termasuk di negara-negara tetangga kita. Padahal kalau dihitung budget APBN ya, sampai tahun 2022 yang sudah dialokasikan untuk pendidikan itu adalah 5.570 triliun. Jadi hasilnya adalah menurun, ini tentu menjadi sangat memprihatinkan. Nah, di sini ada gambaran lebih lanjut. Memang secara negara tadi Indonesia di bawah Thailand, di bawah Brunei, bahkan kita di bawah Brunei, kita hanya sedikit di atas Filipina, tetapi Malaysia jauh di atas. Nah, angka kita masih di bawah 400. Hanya kalau dibanding dimasukkan kota, DI Jogja dan Jakarta, mereka lumayan di atas Brunei, Thailand, dan Filipina. Secara Indonesia, kita di bawah Malaysia, jauh di bawah Singapura, tapi di bawah Thailand dan Brunei. Tapi kalau kota, Jogja dan DKI, kita bisa di atas itu. Artinya apa? Ya sebetulnya kita mampu. Apa yang dilakukan di Jogja, apa yang dilakukan di DKI, sehingga mereka bisa menghasilkan tadi angka skor yang memang di atas beberapa negara tetangga kita. Tetapi secara overall Indonesia memang masih jauh di bawah karena kita masih di bawah 400 semua angkanya. Nah, di sini ada gambaran kenapa itu terjadi. Nah, ini hasilnya, temuan penting hasil PISA Indonesia, status sosial ekonomi keluarga itu memiliki pengaruh besar pada kemampuan belajar dan prestasi siswa. Ini jelas. Kalau mereka berada pada level yang di bawah, fasilitas terbatas, pastinya akan mempengaruhi ini. Kemudian yang kedua, peningkatan partisipasi pendidikan, maka latar belakang sosial ekonomi anak-anak berada dalam sistem pendidikan juga semakin beragam. Ya, tadi karena kemajuan yang berbeda di posisi orang tuanya, maka itu hasilnya beragam. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa yang nomor 4, bahwa siswa pedesaan cenderung memiliki kemampuan membaca lebih rendah dibandingkan perkotaan. Nah, ini isu tadi, artinya kita harus dorong di sini. Yang kelima, ini juga penting, siswa yang pernah masuk TK atau PAUD memiliki kemampuan membaca lebih baik dibandingkan yang tidak pernah masuk TK. Jadi pendidikan anak usia dini ini penting. Nah, sementara kita anak usia dini masih levelnya di bawah 40%. Jadi ini juga penting untuk masa depan tadi memanfaatkan bonus demografi. Yang menarik lagi justru nomor 6, nilai PISA siswa sekolah negeri di bidang membaca selalu lebih tinggi dibandingkan dengan siswa sekolah swasta. Meskipun perbedaan itu menyempit sejak tahun 2012. Nah, ini hal yang selain tadi skor kita yang rendah, tetapi juga ada yang menarik situ. Nah, yang lebih menyedihkan saya kira ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil tes rekrutmen calon guru per mata pelajaran. Yang kita lihat sendiri adalah dari
total formasi guru sebanyak 65.000 orang, pelamar yang ikut adalah 970.000 orang, artinya 15 kira-kira. Tapi hasil tesnya lihat, yang SD untuk mata pelajaran yang di kimia misalnya hanya 22% yang benar dari 100 pertanyaan. Bahasa Inggris hanya 23, bahasa Indonesia hanya 20, biologi hanya 19, matematika hanya 14, fisika 13. Jadi dari sekian 100 soal, calon-calon guru kita hanya berhasil menjawab kebanyakan di bawah 20%. Bagaimana kita bisa berkompetisi kalau situasinya seperti ini? Makanya saya bilang tadi kita ini sebetulnya darurat ini. Masuk IGD. Nah, yang saya berikut menggambarkan bagaimana tenaga kerja kita juga, komposisi tenaga kerja Indonesia, itu yang lulusan SD masih 47%. Kalau ditambah yang nggak lulus SD, itu ada 68% tenaga kerja kita yang masih lulusan SD ke bawah. Di tahun 2011 ya, tapi 2019 masih ada 57%. Yang lulusan perguruan tinggi advance di atas high school itu hanya 12,4%. Jadi di sekolahnya tadi masih seperti itu, lalu di angkatan kerjanya yang sudah bekerja, ini posisinya masih seperti ini. Dibandingkan dengan kalau kita lihat yang advance kalau Korea advance luar biasa itu 52%. Tapi Chili 19, Malaysia sudah 26% yang lulusan S1 di angkatan kerjanya. Nah, jadi kalau melihat lagi apa penyebabnya, saya kira ini tadi, kalau dari yang tadi hasil PISA pendidikan dasar menengah, kualitas guru, infrastruktur, dan soal isu kelembagaan antara pusat dan daerah. Ini adalah beberapa hasil di mana jelas sekali terkait dengan bagaimana efektivitas guru mengajar. Guru bertindak sebagai pemberi ilmu, bukan fasilitator, dan kurang atau tidak fokus pada pengembangan karakter dan penanaman rasa senang belajar. Pertanyaan guru cenderung dangkal karena 90% jawaban hanya ya dan tidak, bukan mendalam kebutuhan analisis, tetapi ya atau tidak. Infrastruktur sekolah, kita jelas dengan kondisi geografi Indonesia masih seperti ini, tetapi pada anggaran yang sudah kita gelontorkan itu sudah 5.500 triliun. Kurikulum, ya ini jadi isu juga, kurikulum Indonesia kaku dan berbasis materi. Lalu isu mengenai kesenjangan pemerintah ini di berbagai daerah, treatmentnya beda-beda karena otonomi daerah itu menyebabkan pembinaan misalnya guru atau sekolah itu langsung di tangan kepala daerah. Jadi tergantung minat kepala daerah yang saya sampaikan tadi, ada kepala daerah yang minat infrastruktur, ya udah infrastruktur terus. SDM-nya ditinggalkan karena infrastruktur cenderung kelihatan, jadi dia bisa terpilih untuk 5 tahun lagi. Gitu. Tapi ya SDM orang tidak terlalu memperhatikan itu. Nah, di yang sini juga bisa menunjukkan bahwa yang tadi kesenjangan pendidikan, di mana kalau DKI, Jakarta, dan Jogja itu sudah tinggi, maka yang lain-lain itu deviasi terhadap hasil skor kompetensi siswa itu minus 4% sampai 14% di bawah DKI dan Jogja. Ya. Nah ini isu-isunya, ya. Hasil interview ada yang mengatakan otonomi daerah kalau bicara soal kelembagaan menyebabkan koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah yang sulit. Kemudian peraturan yang kadang-kadang ketat dan keterbatasan geografi. Nah, ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lumayan tinggi di pendidikan kita. Nah, ini yang terkait dengan anggaran. Jadi kalau anggaran, kita lihat Indonesia, itu kontribusi pemerintah dan swasta masih relatif terbatas. Yang pemerintah nggak mungkin kita naikin lagi. Artinya apa? Yang swasta memang harus didorong. Ya, kalau lihat di situ, paling besar yang swasta itu adalah Australia,
pemerintahnya lumayan ya. Kemudian yang kalau sebelah kiri, saya juga kemarin lihat YouTube Finlandia. Finlandia itu hampir semua ditanggung oleh pemerintah pendidikannya. Dan dia salah satu the best sistem pendidikan yang terbaik antara Finlandia dan Norwegia. Tapi memang pajaknya tinggi, tapi pajaknya betul-betul digunakan untuk antara lain adalah mengembangkan SDM-nya. Nah, Indonesia posisi yang di bawah itu mau tidak mau masih membutuhkan sangat dukungan dari swasta. Karena kalau dari negara untuk dinaikkan ke atas kontribusi negara, saya kira sudah berat dengan kondisi yang masih banyak yang harus kita tangani. Ya. Sementara pajak kita termasuk yang paling rendah hanya 8% terhadap PDB. Nah ini maka bagaimana mendorong swasta untuk masuk. Oke, jadi sekali lagi bahwa untuk mau menjadi tadi negara maju cita-cita 2045, mau tidak mau kita harus mendorong pertumbuhan itu basisnya produktivitas yang berasal dari SDM dan kualitas inovasi. Nah ini beberapa langkah-langkah yang antara lain kita usulkan ya. Saya ambil beberapa aja yang penting yang tadi rasio anggaran riset dan inovasi. Saat ini Indonesia tadi sangat rendah, 0,3, maka kita harus mendorong bagaimana 2030 menjadi 1%, bagaimana 2045 menjadi 2%. Ini nggak gampang, karena 20 tahun 2000 sampai tahun 2019 kemarin, Indonesia hanya bisa menaikkan dari 0,08 menjadi 0,3. Nah, sekarang kita mau naikin ke 1%. Tapi harus, kalau memang mau jadi negara maju tadi, karena fakta-fakta yang kita lihat, negara-negara yang maju mau tidak mau memang tidak bisa harus mendorong R&D-nya. Nah, ini kaitan dengan peneliti dan sebagainya. Nah, kemudian di pendidikannya, kita harus masuk kemudian wajib belajar 12 tahun. Kemarin kita baru 9. Nah, untuk ini diperlukan revisi Undang-Undang Sisdiknas. Karena Sisdiknas hanya 9 tahun. Nah, yang paling penting bagaimana nih kita membuat terobosan untuk guru tadi yang kualitasnya jelas masih jauh daripada yang kita harapkan. Di Finlandia, yang jadi guru itu suatu jabatan terhormat karena apa? Yang bisa menjadi guru hanya 10% terbaik lulusan perguruan tinggi pendidikan. Hanya 10%, Bu. Gajinya luar biasa tinggi, sehingga memang menjadi posisi yang dihargai. Tapi di Indonesia tentu nggak mudah untuk mau ke sana gitu. Tapi faktanya ya guru itu sangat penting karena ya tadi bicara kualitas mau tidak mau berpulang di guru yang belum kita bicara soal distribusi yang untuk anak-anak kita yang di daerah terpencil. Yang di perkotaannya tadi masih jauh gitu ya. Nah, terus bagaimana kita mendorong percepatan yang kaitannya dengan pendidikan tinggi yang masih baru 30%. Padahal kita perlu percepatan ini. Nah, ini ada beberapa terobosan dari sisi aturan, dari segala macam yang memang harus kita inikan. Nah, isu yang lebih berat ke depan juga, ini struktur berubah ke depan. Kita tahu bahwa struktur ekonomi berubah. Pekerjaan di masa lalu banyak yang mungkin sudah tidak ada lagi nanti ke depan. Jadi di dalam melakukan transformasi pendidikan pun, ini khusus pendidikan, kita harus bicara bagaimana nanti Indonesia akan berubah dari agraris, kemudian menjadi industri manufaktur, ekonomi kreatif, ekonomi digital. Yang dibutuhkan pasti akan berbeda. Lalu ada perubahan lagi sosial budaya demografi, urbanisasi, bonus demografi tadi, lalu layanan pendidikan seperti apa. Yang kanan, landscape pasar kerja Indonesia juga berubah. Jadi tadi sesuai dengan kebutuhan, mungkin anak-anak kayak sekarang lebih senang bekerja di ekonomi kreatif, ekonomi digital. Nah, ini harus dipertimbangkan di samping tadi isu mengenai anggaran, kemudian guru. Nah, di sini saya tidak akan gambar, tapi ini adalah beberapa langkah perbaikan yang kita harus lakukan. Dan saya di sini belum menyebutkan yang namanya Education 4.0, karena kalau di YouTube
bukan lagi, tidak lama lagi itu memang pendidikan 4.0 sudah betul-betul masuk, pakai metaverse, pakai segala macam, bukan lagi model pendidikan konvensional kita lihat sekarang. Nah, sementara kita masih berkutat dengan isu konvensional, di dunia sudah bicara soal situasi yang berubah demikian cepat. Jadi sekali lagi, kalau saya katakan tadi darurat adalah kita ingin segera, ini perlu ada percepatan ini. Jadi komitmen dari semua stakeholder bersama-sama untuk bisa kita mentransformasi pendidikan kita dengan cepat karena dari bonus demografi yang kurang. Nah, jadi ini di sini juga kita lihat bahwa cara bekerja pada masa depan itu akan jauh berbeda dibanding sekarang, munculnya jenis pekerjaan baru, tenaga kerja multigenerasi dan beragam. Ini terus kemudian tidak dibatasi struktur dan tempat. Bicara otonomi pekerja, karir ditentukan oleh pekerja bukan oleh perusahaan. Pekerja lebih memiliki kontrol lebih besar akan perjalanan karirnya. Lalu masalah pemberdayaan teknologi, digitalisasi, otomatisasi. Nah, ini adalah sesuatu yang harusnya kita antisipasi sudah. Sementara kita masih berkutat dengan isu lama yang tadi sudah sampaikan. Nah, ini bagaimana negara-negara lain sudah mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Nah, di slide ini bisa dilihat untuk prasekolah Australia membuat pendidikan anak usia dini itu makin mudah diakses dan inklusif. Belanda tes prasekolah dihapus dan sepenuhnya digantikan dengan permainan atau percakapan. Tiongkok seperti ini. Kemudian di dasar menengah Kanada, Finlandia sudah mengembangkan cara-cara pedagogi yang berbeda dengan yang di masa lalu. Di vokasi pun demikian, perguruan tinggi yang demikian. Nah, kita ini seperti yang sekarang kayak kita e-commerce. Bapak sekalian, e-commerce ini kita semua sekarang pakai pakai Gojek ya, Tokopedia, Shopee, tapi barang-barangnya adalah barang-barang impor. Ibarat sama seperti pendidikan, kita sedang bergulat dengan produk dalam negeri atau isu konvensional, sementara di luar sudah maju dan sudah masuk ke kita. Artinya makanya ini yang saya ingin dorong lagi dari diskusi ini adalah bagaimana kita mempercepat ini. Nggak ada waktu lagi. Bonus demografi 2036 sudah selesai 2037, tinggal 15 tahun lagi. Itu bukan waktu yang panjang untuk kita bicara membangun pendidikan. Nah, yang ini ya kita lihat target yang di masa depan sebetulnya dari tim kami, bagaimana untuk yang PAUD misalnya yang 2019 39%, kita ingin mencapai setidaknya 2035 itu di atas 85%. Karena kita pengen anak-anak kecil ini betul-betul menjadi generasi emas kita mendatang. Maka PAUD tadi seperti sudah disampaikan sebelumnya adalah sangat penting, dan di situ adalah diajarkan bagaimana mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan emosional. Di dasar dan menengah, baru kita bicara keterampilan dasar, pengetahuan umum, dan pengetahuan sikap dan nilai, dan raih pendidikan tinggi. Nah, ini ada target-targetnya, tapi sekali lagi bahwa ini sangat tergantung tadi dengan kapasitas kualitas guru-guru kita. Untuk bisa mengikuti zaman yang berubah tadi, bagaimana mereka bisa beradaptasi untuk mengembangkan itu. Terakhir, saya kira ini. Jadi yang ini dibangun adalah sistem pendidikan untuk membangun kompetensi utama. Mas Menteri ini sekarang mengembangkan Merdeka Belajar, tapi apa ini? Karena soal Merdeka Belajar ini pun saya lihat masih banyak kontranya. Mungkin idenya bagus, tapi penerapannya yang saya kira masih banyak dipertanyakan. Ya arahnya sebetulnya seperti arah yang tadi dilakukan oleh negara maju. Bagaimana sekolah itu sebagai kegiatan menyenangkan, pimpinan memberikan pelayanan, sistem yang terbuka, manajemen sekolah yang kolaboratif. Nah, ini sebetulnya niat yang bagus, ya. Tapi saya kira sangat penting untuk disepakati dulu, karena kita jangan sampai punya kurikulum setiap 5 tahun ganti. Padahal tadi susah sekali untuk bisa membangun pembangunan SDM ini. Kalau 5 tahun ganti, setiap 5 tahun pemerintahan ganti, wah akan berat untuk kita mengejar tadi. Nah, ini saya kira
slide yang terakhir. Jadi saya ingin mengajak bahwa ini saya kira semua sudah setuju bahwa kualitas SDM itu sangat fundamental untuk kita bisa mencapai negara maju. Karena fakta di negara-negara yang sudah berhasil maju, ya kuncinya di sini. Mereka nggak mempunyai sumber daya alam yang banyak, tapi mereka punya SDM dan kapasitas inovasi yang tinggi. Nah, yang disampaikan tadi bukan ide baru, namun selama ini yang dilakukan oleh kita semua masih business as usual, uangnya aja ditambah terus, anggarannya ditambah terus, tapi eksekusinya enggak seperti yang diharapkan. Ya, contoh anggaran pendidikan yang 5.500 triliun itu belum bisa menghasilkan tadi hasil yang PISA yang kita masih jauh di bawah beberapa negara tetangga kita. Nah, yang penting tadi memang SDM ini tidak semudah membangun infrastruktur jangka panjang, harus konsisten antar pemerintahan yang berganti 5 tahun ataupun paling lama 10 tahun. Jadi terakhir saya ingin melalui forum ini terima kasih. Jadi rekan-rekan Portuga punya interest seperti ini, meskipun tentu dari sisi usia di atas sudah produktif, tetapi melalui network, jaringannya dan segala apapun yang bisa dilakukan, mari kita sama-sama menyadarkan, terutama pimpinan-pimpinan kita, apalagi ini 2024 akan ada pimpinan yang baru, kita perlu mengajak betul betapa pentingnya ini. Infrastruktur kemarin sudah dibangun besar-besaran, tentu masih dibutuhkan, tetapi SDM ini jangan sampai ditinggalkan. Bukan sekedar uangnya, tetapi juga eksekusinya. Ya, jadi pemimpin Indonesia masa datang, tahun depan itu kan bukan hanya presiden, tetapi seluruh kepala daerah pun ganti. Bagaimana bisa membangun komitmen ini? Ini penting buat Indonesia bersama-sama. Yang punya juga ego sektoral, ya karena saya tahu kementerian ini kadang-kadang punya sektoral. Ego kedaerahan, luar biasa juga. Ya. Bahkan antara gubernur dan wali kota saja bisa melupakan kepentingan pembangunan SDM ini karena SD, SMP di tangan wali kota, gubernur adalah SMA. Kelompok juga. Jadi kelompok ini saya kira sangat penting. Kadang-kadang ya misalnya PGR ini, bicara guru gitu. Ya agak sulit kalau kita membuka pikiran bahwa ini harus ditingkatkan dan harus bisa kompetitif gitu. Pasti agak susah untuk bisa membuka itu. Tapi mudah-mudahan ya dengan semangat ini, dan saya mengatakan 15 tahun masih ada, masih bisa, tapi memang waktunya nggak banyak lagi untuk kita bisa memulai membenahi hal-hal yang tadi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi satu komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui pembangunan SDM dan kapasitas inovasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.